Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomi Arjani Praga dengan NIM 220951150 dari kelas G. Pada video ini saya akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran anak bayi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kesehatan bayi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertajusung MSc. Topik yang pertama saya bahas yaitu pendahuluan cara penanganan kelahiran anak bayi. Penanganan anak bayi tidak bisa terlepas dari peran induknya. Umur kebuntingan babi berkisar antara 115 hari. Pada peternakan modern, kita bisa meramalkan kelahiran berdasarkan catatan aktivitas babi. Sedangkan pada peternakan tradisional, biasanya dilakukan tanpa pencatatan, sehingga sulit memprediksi waktu kelahiran. Namun, bisa dilihat dari tanda-tanda perilaku induknya yang gelisah seperti berbaring dan bangun secara terus-menerus, menghentakkan kaki, dan penurunan nafsu makan. Proses kelahiran anak babi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Masuk ke stadium yang pertama, stadium persiapan, ditandai dengan perubahan fisik dan perilaku induk babi yang akan melahirkan. Tanda-tanda spesifiknya yang bisa diamati yaitu perut sudah ke bawah, vulva membengkak berwarna merah serta keluar lendir, ambing agak keras jika dipegang, penurunan nafsu makan, air susu jika dipencet maka keluar air susu. Biasanya jika sudah mengalami tanda-tanda seperti ini, babi siap untuk melahirkan kurang lebih 12 jam ke depan. Stadium yang kedua yaitu stadium pembukaan. Lanjutan dari stadium persiapan, biasanya ditandai dengan kontraksi otot perut dan tanda-tanda lainnya seperti gelisah, tidur-tiduran, memukul ekor, menghentakkan kaki. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan. Tanda yang terakhir yang terlihat yaitu serviks terbuka. Stadium terakhir, stadium pelepasan. Proses kelahiran anak babi yang sangat panjang, bisa terjadi antara 1-12 jam karena anaknya yang banyak. Dan tentunya perlu menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Pastikan babi yang sedang melahirkan dalam posisi berbaring. Topik yang kedua yang akan saya bahas yaitu tata laksana setelah kelahiran. Setelah kelahiran, perlu memperhatikan karakter sang induknya, apakah induknya bersifat kanibal atau tidak. Begitu lahir, anak babi harus segera diambil dan dibersihkan. Segera bersihkan anak dan jangan biarkan induk memakan plasentanya. Potong tali pusar dan berikan istirahat yang cukup pada induk dan lakukan pemeriksaan kesehatan. Berikan susu ibu kepada anak babi sehingga anak babi mendapatkan kolostrum yang cukup. Perhatikan masa kritis umur 3-10 hari. Hindari dingin dan terik matahari. Perlu diberi penghangat berupa lampu. Anak babi biasanya belum lincah dan mudah tertindih karena masih sangat lemah. Beri perawatan ekstra jika ada diare, konstipasi, atau kelainan lainnya pada anak babi. Topik berikutnya yaitu kastrasi dan penyapihan. Kastrasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas daging dan kontrol populasi. Lakukan sebelum usia 8 minggu untuk hasil yang terbaik. Apakah anak babi untuk pembibit, pemotong, atau pemacak. Penyapian dilakukan pada usia 8 minggu atau 2 bulan, kira-kira dengan berat badan 14 kg. Namun dapat disesuaikan lagi sesuai dengan kondisi ekonomi dan kesehatan babi. Topik yang terakhir yang akan saya bahas yaitu perawatan lanjutan dan perkembangan. Pantau pertumbuhan bobot badan, lakukan perawatan dan pemotongan gigi, dan pemberian zat besi yang bisa dilakukan dengan pemberiannya secara oral atau injeksi. Berikan obat cacing pada anak babi dan vaksinasi sesuai kebutuhan daerah. Terus pantau kesehatan dan perkembangan anak babi, serta lakukan penanganan yang diperlukan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi mengenai cara penanganan kelahiran anak babi.